Tes. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu hadir sore hari ini. Selamat datang dalam agenda workshop sore hari ini. Kami Sri Sasanti Syndicate, Agensi 56, Studio Kalahan Heridono, senang sekali dapat menyelenggarakan workshop seri pelestarian nilai praktik dan proyek pendokumentasian arsip seni rupa Heridono. Nah, untuk sore hari ini kami menghadirkan ini sebenarnya satu dari empat rangkaian workshop yang akan diselenggarakan setiap hari Senin rencananya dari bulan Mei kemarin sampai bulan Juni. Workshop kali ini akan diisi oleh Mas Lintang Raditya atau biasa dipanggil Mas Lintang, Ketua Lintang. Dia adalah perakit instrumen dan seniman yang menetap di Jogja. Belajar studi komunikasi, ilmu sosial dan politik dan skenografi teater, dan memiliki ketertarikan yang amat sangat dengan elektronik, khususnya benda-benda analog seperti ini, relasi bunyi dan fantasi, noise, ketidakteraturan dan futurisme Jawa. Nah, dalam workshop kali ini Mas Lintang ini menjudulinya Tarekat Fraktus Memuji Zat yang Maha Fraktal. Performan kali ini akan menyuguhkan pola-pola dari deterministik hingga stokastik, dari yang tersusun rapi hingga kacau gitu. Dari masa Nabi Fibonacci, Nabi Lorenz hingga nabi-nabi di masa mendatang. Pola akan selalu dicari, dirumuskan dan didalilkan logikanya. Oleh sebab itu nanti akan ada bagian di mana Mas Lintang ini akan mengajak penonton mendengarkan khotbah pengimaman Tarekat Fraktus dan dengungan audio piringan suci yang sudah dia rangkai dari sampah-sampah yang dia temukan dari Studio Kalahan. Durasi performan kurang lebih 1,5 jam, terus akan diakhiri dengan sesi ngobrol untuk tanya jawab dan uji coba gitu ya. Demikian pengantar singkat dari kami. Selamat datang di arena khotbah suci Fraktus yang Maha Fraktal. Terima kasih. Selamat sore saudara-saudaraku semuanya. Selamat sore jemaat perimanan Tarekat Fraktus. Sebelum kita memulai perimanan sore hari ini, saya minta kepada seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan doa pembuka perimanan Tarekat Fraktus sore hari ini. Zat yang Maha Fraktal, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam lingkaran keagungan-Mu. Terima kasih atas berkat untuk nafas kami, untuk gerak kami, untuk hidup kami yang selalu menaungi semesta pola-pola ini. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan keburukan-keburukan yang membuat kami jauh dari diri-Mu. Zat yang Maha Fraktal, berikanlah selalu kemuliaan untuk tempat ini yang telah menaungi kami dari terik dan dingin, yang mampu memberikan kenyamanan dalam kami memuliakan-Mu. Berikanlah selalu kebaikan dan kemuliaan kepada saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat menghadiri perimanan tarekat ini. Jika sakit, sembuhkanlah. Jika dalam kesulitan, maka mudahkanlah. Zat yang Maha Fraktal, kami bersimpuh dan memohon selalu kehadirat-Mu. Fraktus, Fraktus, Fraktus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat datang semuanya para jamaah Tarekat Fraktus. Semoga Anda semuanya diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi kelancaran dalam hidup Anda. Terima kasih juga telah hadir siang hari ini.
di tempat yang mulia ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengimani Zat yang Maha Fraktal. Saudara-saudara semuanya yang terlindung dalam Zat yang Maha Fraktal, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harapkan Anda semuanya baik-baik saja hari ini ya, tanpa kurang apapun, sehingga kita bisa menikmati perimanan ini dengan gembira, dengan sukacita. Dan semoga kesempatan ini bisa kita ulang dan ulang terus, agar kita bisa menguatkan diri kita, menguatkan iman kita kepada Zat yang Maha Fraktal. Sore hari ini saya juga ingin mendoakan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada pertemuan hari ini, yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mengalami kesusahan segera mendapatkan kemudahan, dan jika ada satu hal yang Bapak tidak bisa hadir pada hari ini, semoga besok bisa datang dan bersama-sama melakukan perimanan terhadap Zat yang Maha Fraktal. Saudara-saudara terkasih dalam jemaat Tarekat Fraktal, apakah saudara-saudara pernah menyadari bahwa ada satu hal yang selama ini pasti kita jadikan penghabis waktu, tanpa kita sadari sedikit pun, tanpa kita sadari kita setiap hari melihat dan mengamati pola-pola ada di sekitar kita. Bagaimana kita bernafas, bagaimana kita berjalan, bahkan tubuh kita adalah susunan pola yang berulang-ulang. Kalau kita sadari bahwa satuan terkecil dalam tubuh kita yaitu sel adalah pola. Jadi tiada yang ada di sekitar kita, bahkan di tubuh kita, bukanlah pola, pasti adalah pola. Tanpa kita sadari juga bahwa kita adalah makhluk yang swapola. Tanpa kita sadari kita membuat pola. Apakah benar seperti itu? Jika ia katakan fraktus. Saudara-saudara semuanya, buat saudara-saudara yang bekerja sebagai seorang seniman, Anda akan selalu membuat pola, sehingga orang-orang mampu mengenali ciri khas karya-karya Anda. Dan jika ciri itu mampu dijual, maka karya itu akan Anda ulang polanya agar punya nilai yang tinggi. Tanpa sadari, jika Anda seorang seniman, Anda akan melakukan itu. Dan pola itu akan selalu diulang hingga kejayaan semakin tinggi dan semakin tinggi. Jika kejayaan mulai turun, Anda akan membuat pola-pola yang baru. Jika saudara-saudara seorang saudagar, saudara akan membuat pola yang membuat harta perniagaan Anda menjadi cepat laku. Dan ketika pola tersebut berhasil, Anda akan mengulanginya lagi hingga saudara merasa kaya. Dan satu lagi, jika Anda, saudara-saudara semuanya, merindukan pasangan instan, saudara-saudara dapat menemukannya di Tinder. Tinder akan membaca pola-pola pasangan instan kesukaan saudara. Tinder akan memasukkan data-data saudara lewat algoritma-algoritmanya, sehingga saudara-saudara semuanya tidak perlu bersusah payah terlalu lama untuk menemukan pasangan instan saudara-saudara. Saudara-saudara semuanya dalam Tarekat Fraktus sore hari ini, semenjak lampau, Zat yang Maha Fraktal telah menunjukkan kepada kita kepolaannya yang agung dan luar biasa. Salah satu wahyunya telah diturunkan kepada Nabi Gopala dan Nabi Hermacandra di India. Saat itu mereka sedang hendak memasukkan benda-benda suci ke dalam tas, tapi ternyata mereka harus menghitung ulang agar benda-benda itu masuk dalam tas. Lalu Zat Maha Fraktal pun menurunkan wahyunya. Diturunkanlah sebuah deret suci yang kemudian oleh Rasul Fibonacci lewat bukunya, lewat kitabnya bernama Liber Abaci, deret itu disempurnakan, sehingga kita mampu mengenali semesta lewat sebuah deret suci, yaitu deret Fibonacci. Marilah bersama-sama kita dengarkan syafaat untuk Rasul Fibonacci. Mari bersama untuk melipat tangan
kita berikan syafaat kepada Nabi Gopala, Nabi Hermacandra, dan Rasul Fibonacci. Zat yang Maha Fraktal, terima kasih atas wahyu-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam perimanan tarekat suci Fraktus sore hari ini. Terima kasih, dan terima kasih atas kekuatan wahyu yang telah Engkau lewatkan kepada para nabi kami, Nabi Gopala dan Nabi Hermacandra, dan keutamaan wahyu-Mu yang luar biasa pada Rasul Fibonacci. Karena lewat deret suci ini kami boleh mengenal semesta, mengenal kesempurnaan-Mu, mengakui keagungan-Mu, hingga membuat kami berkumpul di tempat mulia ini untuk selalu merayakan-Mu. Lewat deret suci-Mu ini juga kami bisa mengenal rasio emas, rasio kesempurnaan, rasio zat agung, sebuah rasio keagungan-Mu yang ada dalam setiap bagian tubuh kami, yang ada dalam setiap bagian alam, hingga lengkaplah alam semesta ini. Zat yang Maha Fraktal, lewat deret suci-Mu ini kami bisa mengenal keindahan-Mu, boleh mengenal hidup kami menjadi lebih estetis, menjadi lebih dinamis, sehingga kami mampu menikmati semua keindahan pola-pola-Mu dan selalu mengagungkan-Mu. Semoga kami semakin dikuatkan dengan wahyu-wahyu-Mu yang disampaikan lewat nabi-nabi dan rasul-rasul-Mu. Biarlah kepolaan-Mu makin terbentang di semesta ini, dan biarkan kami makin mampu untuk memuliakan-Mu. Fraktus, Fraktus, Fraktus. Terima kasih. Saudara-saudara semuanya yang terberkati dalam Zat yang Maha Fraktal. Jika tadi saudara menyimak dengan baik dalam syafaat yang baru saja dibacakan, syafaat kepada para nabi dan rasul tadi, disebutkan tentang rasio emas, sebuah rasio ilahiyah yang oleh Nabi Luca Paciolo pernah disebutkan dalam kitabnya Divina Proportione. Sebuah rasio yang akan selalu muncul dalam segala hal, dalam tubuh kita dan dalam setiap bagian makhluk hidup. Maka tak pelak lagi kita adalah pola-pola keserupaan yang telah diwujudkan oleh Zat yang Maha Fraktal. Rasio ilahiyah ini telah memukau banyak seniman, banyak arsitek, ilmuwan hingga mistis, sehingga seharusnya tak ada lagi keraguan-keraguan dalam diri jemaat semuanya. Bahkan Zat yang Maha Fraktal telah menciptakan kita dalam pola-pola yang begitu agung, begitu luar biasa. Wajah kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, hidung kita, dan seluruh tubuh kita adalah perwujudan rasio emas. Saudara-saudara terkasih dalam tarekat Fraktus, dalam hidup kita kadangkala kita dihadapkan pada sebuah ketidakdugaan yang akhirnya mengarahkan kita kepada sebuah kekacauan. Sewajarnya kita akan selalu berharap berjalan dalam pola yang tersusun rapi dan dalam pola yang deterministik. Tapi sewajarnya pula ada kalanya pola-pola yang sudah kita bayangkan tadi tiba-tiba terjadi pergeseran. Zat yang Maha Fraktal telah memberi kita sebuah keimanan bahwa semuanya akan kembali kepada pola yang seimbang. Keyakinan ini telah diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Van der Poel, Nabi Poincaré hingga Nabi McHenry, dan kemudian disempurnakan oleh Rasul Lorenz. Lewat wahyu ini kita diajarkan bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kekacauan. Bahwasanya kekacauan jika kita mampu amati dan akan ada pola-pola yang mampu membuat kita berdaan dan bisa mengendalikan diri kita. Hal ini serupa dalam hidup kita. Kita memiliki pola rutinitas yang hampir setiap saat mungkin kita lakukan. Tapi bayangkan jika pada suatu saat kita menghadapi orang yang kita sangi meninggal misalnya, kekasih kita putus misalnya, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan dalam diri kita. Tapi jika kita yakin pada waktunya kekacauan ini akan kembali kepada kestabilan, pola akan kembali ke kestabilan.
Yakinlah bahwa kedinamisan ini adalah sebuah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Saudara-saudara semuanya, ajaran dari Rasul Lawrence ini juga mengajarkan kita untuk tidak menganggap hal-hal kecil yang remeh-temeh sebagai ketidakberartian. Lewat ujarannya, Rasul Lawrence pernah memberi kita sebuah petunjuk. Kepakan sayap kupu-kupu di belantara Brasil memicu tornado besar di Texas. Mungkin jemaat tidak menyadari banyak hal kecil di luar pola kebiasaan kita. Sebagai contoh misalnya hari ini Anda datang, tapi di jalan Anda ditilang oleh seorang polisi. Mungkin jika Anda tidak mau berhenti dan tetap berjalan, karena terburu-buru dan karena tidak ingin pola Anda terganggu, karena takut terlambat, bisa jadi Anda menabrak seorang anak kecil. Anak kecil ini ternyata pada saat dewasa nanti akan menyumbangkan ginjalnya pada seorang peneliti nuklir. Dan peneliti nuklir ini ternyata besok menyelamatkan dunia karena dia menyelamatkan sebuah reaktor nuklir yang maha besar. Jika itu sampai terjadi, maka habislah kita. Janganlah saudara-saudara khawatir jika pola-pola teratur yang saudara-saudara semuanya sekali terpengaruh oleh hal kecil. Sadarilah, kedinamisan dalam pola-pola zaman semuanya adalah sebuah anugerah yang akan membuat hidup saudara semuanya menjadi lebih berwarna. Keacakan adalah anugerah dari Zat yang Maha Fraktal. Marilah kita baca syafaat untuk para nabi terdahulu dan Rasul Agung Lawrence. Kepada Zat yang Maha Fraktal, terima kasih atas berkat keacakan-Mu sehingga kami pada hari ini boleh menjadi lebih penuh warna dan menjadi lebih hidup. Izinkan kami merayakan kerendeman-Mu. Terima kasih atas kekuatan wahyu yang telah Engkau lewatkan kepada para nabi-nabi kami terdahulu dan keutamaan wahyu yang Kau berikan kepada Rasul Lawrence. Kami yang akan selalu memuji-Mu, maka berikanlah selalu kedinamisan dalam pola-pola semesta. Kestokastikan-Mu selalu mewarnai kedeterministakan hidup kami. Indahkanlah hidup kami serupa sayap kupu-kupu. Lalu megahkanlah semesta kami, hingga kami selalu dapat mensyukurinya, seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasul Lawrence dan nabi-nabi terdahulu. Zat yang Maha Fraktal, lewat hal-hal kecil yang Kau berikan kepada kami menyadari bahwa kami tidak boleh sedikit pun melewatkannya atau bahkan mengacuhkannya. Karena bisa jadi hal kecil itulah yang memberikan perubahan besar dalam hidup kami nantinya. Zat yang Maha Fraktal, berilah selalu kemuliaan-Mu kepada para nabi terdahulu, kepada Rasul Agung Lawrence, berilah mereka keabadian di sisi-Mu. Kuatkan iman kami untuk selalu berada di jalan-Mu, mengikuti wahyu-wahyu-Mu lewat ajaran-ajaran mereka. Fraktus, Fraktus, Fraktus. Terima kasih. Saudara-saudara semuanya yang terhidup dalam berkat Zat yang Maha Fraktal, saya yakin di antara Anda semuanya mungkin ada yang pernah berkunjung ke sebuah negeri yang saat itu sedang bersalju. Mungkin rasa takjub pertama akan datang menghinggapi Anda, tapi mungkin beberapa saat kemudian atau beberapa hari setelahnya Anda akan merasa sebal karena merasa dingin. Tapi tahukah saudara semuanya, jika Anda mengerti dalam derita itu ada sebuah petunjuk dari Zat yang Maha Fraktal yang ingin ditunjukkan kepada Anda semua. Memang mata kita tidak akan mampu melihatnya, tapi dengan bantuan sebuah alat yang bernama mikroskop, Anda dapat Anda dapat mengamatinya, bahwa dalam hamparan salju yang begitu banyak, sebenarnya salju tersebut terdapat pola-pola yang begitu indah. Ibarat
bunga yang sedang mekar. Lewat penggambaran yang luar biasa ini, Zat yang Agung telah menunjukkan wahyunya kepada Nabi Koch lewat sebuah lembar sucinya yang berjudul On Continuous Curve Without Tangents Constructible from Elementary Geometry. Nabi Koch telah memberi penggambaran awal kepada kita mengenai pola-pola suci yang sangat agung. Pola agung yang disebut sebagai bunga salju Koch. Wahyu serupa juga telah diterima oleh seorang nabi, yaitu Nabi Lindenmayer, seorang nabi yang digelari nabinya para petani. Beliau menerima wahyu ini saat mengamati tumbuhan, bahwa dalam tumbuhan pun terdapat pola-pola yang berulang yang begitu suci. Jika saudara benar-benar mau mengamati bagaimana tumbuhan itu akan tumbuh, memiliki batang akan tumbuh menjadi ranting, dan ranting akan tumbuh dengan percabangan. Perulangan-perulangan ini akan terus terjadi pada setiap pola. Wahyu agung dalam pola suci ini kemudian dituliskan oleh Nabi Lindenmayer dalam sebuah kitab The Algorithm Beautiful of Plants. Ajaran ini kemudian saudara kenali sebagai L-System. Lewat ajaran ini, saudara dapat mengetahui dan membayangkan bagaimana pola tumbuhan hidup, bagaimana tulang-tulang daun berpola, hingga saudara dapat menggambarkan, membuat sebuah gambaran imajinatif tentang bagaimana sebuah tumbuhan itu berkembang. Saudara-saudara semuanya dalam perimanan tarekat Fraktus, tidak hanya Nabi Koch ataupun Nabi Lindenmayer, wahyu serupa pun juga diterima oleh Nabi Levi, Nabi Kantor, Nabi Sierpinski, Nabi Bieno, Nabi Lyapunov, hingga Nabi Westras. Hingga datanglah seorang rasul yang begitu luar biasa, Rasul Maldebrod, yang menyempurnakan wahyu-wahyu terdahulu tersebut dalam sebuah nama suci, fraktal yang agung, fraktal yang suci, dan fraktal yang kekal. Lewat wahyu suci ini telah disempurnakan oleh Rasul Maldebrod, sehingga semuanya saudara-saudara dapat memahami pola yang berulang atau pola yang iterasi, pola yang mengulik, hingga pola yang acak atau stokastik. Wahyu suci fraktal ini dapat saudara lihat pada benda-benda di sekitar kita seperti awan, gunung, jaringan sungai, garis pantai, regresi kutub, hingga bentuk yang sangat halus dalam pembukaan. Sungguh zat yang agung yang begitu hebat, yang mampu membuat sebuah keindahan luar biasa seperti ini, yang mampu menunjukkan kepolaan yang luar biasa kepada kita semua. Sewajar-wajarnya lah kita patut mensyukurinya, karena semua ini kita dapat mengamati semesta dengan lebih baik. Dengan pola-pola ini kita dapat mengetahui bagaimana respon terhadap hidup kita. Sebagai contoh, jika kita yang hidup di negeri yang penuh dengan gempa bumi ini, fraktal telah membantu kita untuk mengamati. Lewat fraktal suci ini, seorang perupa ataupun pemusik bisa menciptakan karya-karya yang baru, sehingga mampu hadir menjadi seorang seniman yang lebih inovatif. Zat yang fraktal, berilah syafaatmu kepada nabi-nabi penyempurna dan Rasul Agung Maldebrod, dan doa penutup perimanan tarekat Fraktus hari ini. Sebelum kita tutup perimanan tarekat Fraktus pada sore hari ini, kita akan berdoa untuk Nabi dan Rasul Maldebrod. Kepada Zat yang Maha Fraktal, sekali lagi dan seterusnya, kami ingin selalu bersyukur kepadamu atas berkat dan wahyu yang luar biasa ini. Terima kasih kepada para nabi penyempurna terdahulu dan Rasul Maldebrod yang telah semakin memperjelas keagunganmu yang tiada batas. Karena Engkau, Sang Maha Fraktal yang sungguh agung, hingga tiada kata yang mampu menggambarkan keluar biasaan. Terima kasih kepada para nabi dan Rasul Maldebrod yang jika tanpa mereka, kami saat ini akan selalu ada dalam pekat,
karena tidak mampu melihat dan memahami segala bentuk pola-pola di alam semesta ini. Zat yang Maha Fraktal, semoga Engkau selalu mengiringi kami dengan pola-pola yang mampu kami baca dan kami pahami, sebagai penanda bahwa kami selalu hidup dalam lindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari kesesatan ketika membaca pola dan keterperosokan dalam ketanpa polaan. Zat yang Maha Fraktal, berilah selalu kemuliaan-Mu kepada para nabi-nabi penyempurna terdahulu, kepada Rasul Agung Maldebrod, berikanlah mereka keabadian di sisi-Mu. Kuatkan iman kami untuk selalu berada di jalan-Mu, mengikuti wahyu-wahyu-Mu lewat ajaran-ajaran mereka. Zat yang Maha Fraktal, semoga kami semakin dikuatkan dengan wahyu-wahyu-Mu yang disampaikan lewat nabi-nabi dan rasul-rasul-Mu. Biarlah kepolaanmu makin terbentang di semesta ini, sehingga kami semakin mampu untuk memuliakan-Mu. Fraktus, Fraktus, Fraktus. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara semua. Untuk Baik. terakhir kalinya, Marilah saudara-saudara semuanya, kita mendengarkan piringan suci yang saya dapatkan dalam karya-karya guru kita Heri Dono. Semoga kita dapat membaca pesan-pesan suci darinya. jemaat dipersilakan untuk berdiri.
Fraktus, fraktus, fraktus. Terima kasih. Mbak Lia, terima kasih. Yuk. Oke, yuk. Tadi sudah kita saksikan satu perform dari Mas Intang dan Mbak siapa? Mbak Juana. Gimana di fase awal tadi kita melihat pola-pola yang dikemas seperti apa namanya Mas, seremoni doa gitu ya. Terus di akhir fase itu kita dicapik-capik dengan sound yang sangat tidak terpola gitu, nabrak-nabrak komponen-komponen benda-benda yang ia temukan di studionya Pak Heri. Tadi sebenarnya juga saya sempat terkejut ya ketika ada beberapa orang yang memilih untuk keluar gitu, karena memang barangkali AC-nya terlalu dingin gitu. Jadi dia keluar gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang latar belakangnya dulu. Kemudian nanti kita akan lebih rinci pada bentuk-bentuk proses sebelumnya yang katanya Mas Lintang ini mendaur benda-benda itu tuh dari sampah-sampah elektronik yang dia temukan di studio Kalahan. Nah, nanti juga mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, ini terbuka proses tanya jawabnya. Tapi barangkali nanti bisa maju ya, biar bisa ke cover kamera gitu. Itu dulu, oke silahkan. Oke, terima kasih kepada Sasate Syndicate, juga kepada Studio Kalahan dan MS 56 yang sudah mengundang saya untuk terlibat dalam proses yang menarik ini. Ini sebenarnya proses yang lumayan tricky sih buat saya sebenarnya, karena pada dasarnya di awal memang invite-nya workshop, tapi ternyata setelah dijelaskan lebih detail, mungkin karena menjelaskan kata performative lecture menjadi rumit, kemudian dirubah menjadi workshop gitu. Padahal memang secara rutinitas berkesenian saya, salah satunya saya bikin workshop gitu, tapi ternyata agak beda gitu. Memang ketika saya diundang pertama kali untuk terlibat dalam proses ini, sebenarnya bingung juga sih sebenarnya. Saya mengamati Mas Heri Dono dulu banget sebenarnya, tapi kemudian mungkin agak loose gitu karena sedikit berbeda praktek keseniannya gitu. Terus kemudian diundang lagi, otomatis saya harus kembali mengingat apa yang saya ingat tentang Mas Heri Dono gitu. Ada beberapa karya yang kemudian cukup saya ingat gitu. Salah satu yang paling saya ingat terakhir itu adalah ketika nonton salah satu karyanya di Tokyo waktu itu. Karya itu sebenarnya seketika waktu itu mengunci pikiran saya gitu, karena ada pengulangan pola di karya itu yang kalau diamati benar-benar sih mungkin ada polanya, tapi kalau dilihat sekilas nggak akan kelihatan gitu. Nah, dari situ kata pola dan kata matematika itu selalu nempel di kepala saya. Gimana caranya saya bisa mendapatkan hal itu dari karyanya Mas Heri Dono waktu itu. Ya udah, terus dari situ kemudian saya mencoba untuk menggali kemungkinan apa yang bisa saya bawa ke sini gitu. Waktu itu ya udah, saya minta dapat akses gitu. Apakah saya bisa datang ke Studio Kalahan untuk mengambil sesuatu material dari sana gitu, yang secara fantasi saya mungkin dari benda-benda itu bisa saya baca polanya gitu. Tapi lagi-lagi itu fantasi gitu. Itu fantasi yang pertama. Fantasi yang kedua adalah saya pernah mendapat satu judul buku yang menarik
kira-kira bahasa Indonesia adalah Tuhan adalah matematikawan kan gitu. Dari situ fantasi kedua muncul gitu. Bagaimana jika sebuah konsepsi matematika itu dilihat sebagai sebuah ritus, kita imajinasikan sebagai sebuah agama gitu. Nah di sini kemudian saya meminjam praktek-praktek ritus ala-ala. Saya tidak ingin mengambil salah satu bentuk, tapi mungkin menyerupai saja gitu. Kemudian sebagai praktek dari performance ini seperti itu. Iya, gitu aja. Tadi mungkin ini ya kata kuncinya pola terus imajinasi. Imajinasi. Nah mungkin untuk lebih mengimajinasi kita perlu feedback atau tanya jawab dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin siapa yang menjadi penanya pertama nanti dapat hadiah armarum. Pak Heri mungkin mau menanggapi Pak. Mantap. Biar disyuting Pak. Ya terima kasih. Saya pertama mengucapkan selamat nih kepada Mas Lintang ya. Kita ada workshop juga waktu ada di ICC Tokyo gitu ya. Dan ini performance-nya ini saya kira dengan benda-benda yang sifatnya mikro yang ada di Studi Kalahan yang residu yang kemudian dihidupkan secara fraktal ya itu menjadi makro gitu ya. Dan ini seperti kalau kita lihat perupa dari Austria ya, Hermann Nietzsche ya, itu ya, yang di dalam performance-nya itu membuat acara-acara ritus ya, ritual semacam ritual seni rupa ya. Ini saya kira menarik sekali itu bagaimana spiritualisme itu ada di dalam konteks seni dan juga benda-benda itu kalau kita mengacu kepada pendapatnya misalnya Karina Supeli ya tentang kebesaran Tuhan, bisa kita lihat dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam itu gitu. Jadi melihat kebesaran Tuhan itu sebetulnya para ilmuwan itu melihat secara objektif dari hal-hal kecil yang kemudian kebesaran itu justru ada di sana gitu. Misalnya dari teori-teorinya Isaac Newton atau Archimedes dan lain-lain. Jadi ilmu pengetahuan yang ada itu mengembangkan dari apa yang di dalam kekuasaan alam, tapi juga ada namanya kekuasaan kebudayaan menurut W.S. Rendra ya. Jadi bagaimana menjawab kekuasaan alam itu di dalam benda-benda yang kelihatannya sederhana tapi dia bisa mempertunjukkan kebesaran ya dalam kebesaran Tuhan gitu. Jadi kita seperti di dalam workshopnya Mas Lintang ini kita seperti berada di satu wilayah suci ya, seperti itu ya. Dan mungkin di sini saya pertama kali ya melihat performance Mas Lintang dengan istrinya ya ini ya. Ini saya kira saya pertama mengucapkan selamat dan juga kepada Tirto Dipuranling yang memberikan peluang kepada Mas Lintang untuk kali ini. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Nah mungkin karena nggak enak ya kalau cuman suaranya dari Mas Lintang. Mungkin kita juga harus mendengar pernyataan dari Mbak siapa sih? Joanna, aku lali terus ya. Mbak Joanna. Maaf ya Mbak. Gitu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Pernyataan apa ini sebetulnya? Pernyataan cinta ke Mas Lintang, Bo. Ketika saya dicolek sama Mas Lintang, sebetulnya kalau ngomongin deret Fibonacci itu sudah lama sekali kami hafalkan deret Fibonacci itu. Sampai akhirnya contohnya kalau mau makan gitu.
Udah matang belum Bu? Belum, tunggu. Udah ngitung deret Fibonacci dulu aja sampai matang. Saya bilang gitu, untuk nunda rasa lapar. Jadi deret Fibonacci sebetulnya adalah deret yang ada dalam keseharian kami. Tapi waktu itu kami belum menyadari bahwa deret itu, pola itu kemudian bisa dijadikan sebuah karya yang buat saya luar biasa gitu. Untuk karya ini sendiri saya salut sama beliaunya karena dalam waktu yang singkat beliau kemudian bisa merespon apa yang sudah merespon karyanya Bapak Heri Dono yang kemudian dalam tarekat ini disebut guru besar gitu. Saya juga sebetulnya baru tahu bahwa ada nabi-nabi yang kemudian disebut oleh Mas Lintang tadi itu. Sebutannya sebetulnya lucu. Awalnya ketika dia ngomong, Bu, disebut nabi, disebut rasul, apa sih bedanya nabi sama rasul? Kalau misalnya Tuhan itu disebut sebagai zat gitu, boleh nggak sih? Ya terserah kamu yang punya karya gitu. Kamu yang punya decisionnya. Aku hanya membantumu. Aku hanya bisa menguatkan dari sisi logikanya aja. Ya akhirnya jadilah tulisan itu, jadilah karyanya beliau yang hari ini dipresentasikan. Itu aja sih Mas. Ada yang mau menanggapi kaitannya dengan entah itu sifatnya benda-bendanya atau cerita yang melatar belakangnya. Mas Akik mungkin mau menanggapi. Pak Oi, wah ini Pak Oi ini tanggapannya itu simple tapi tes. Oh lanjut dulu. Apa ini? Oh, yang mana sih? Bonak. Mau menanggapi? Pandi? Kalau saya sih tadi merasa ketika begitu si piringannya itu dinyalakan gitu, saya seperti masuk ke orbit yang memang dipenuhi entah berantah nabrak-nabrak gitu. Itu membuat saya ayo daripada saya ngomong terus. Saya aja deh Mas yang nanya tadi ya. Nah, oke. Nanya ya Pak? Sebetulnya itu pertanyaan sudah dari kemarin-kemarin waktu dia nyolek saya gitu. Satu, kenapa pilihannya akhirnya bikin piringan bukan piringan hitam, piringan apa ya namanya? Piringan karya gitu kan. Piringan karya dari karya Bapak Heri Dono gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian kenapa dinamain tarekat fraktus? Karena saya lebih kepada dari dampak sosialnya ketika mendengar kata tarekat gitu kan, wih sekte baru apa lagi nih? Yang saya tahu tadi pada keluar, oh sekte baru deh kayaknya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jadi banyak pertanyaan saya. Yang ketiga, ketika proses pengerjaan ini Mas Lintang punya pola sebetulnya kan. Mas Lintang punya pola yang selalu ada dalam setiap karyanya Mas Lintang. Kemudian harus bikin pola baru gitu untuk karya yang kali ini. Sebetulnya pola-polamu itu rusak nggak sih Mas? Itu aja. Terima kasih. Siapa Wi? Itu mungkin mewakili pertanyaan banyak orang. Silakan Mas Lintang. Oke. Ini kenapa tarekat fraktus? Kenapa milih itu piringan? Dua itu. Oke,
kenapa milih piringan? Sebenarnya saya dari dulu dalam konteks membuat karya yang berbasis bunyi gitu, kadangkala saya berpikir gimana caranya menyimpan data gitu. Tapi punya alternatif tidak dalam bentuk media yang kita pahami gitu. Maksudnya kaset, data halus, soft file kan gitu, tidak berupa konteks yang material yang umum kita pahami kan gitu. Saya pengen berpikir, cuman kepikiran gimana caranya membuat satu device dalam konteks perekaman gitu, dalam material yang berbeda gitu. Saya di rumah nggak punya pemutar piringan hitam, punya vinyl tapi vinyl hancur kan gitu. Intinya saya nggak pernah tahu secara dasar bentuk langsungnya di depan mata saya gitu. Tapi itu salah satu teknologi perekaman yang sampai hari ini paling menarik perhatian saya gitu. Dari situ kemudian sekali lagi menggunakan imajinasi saya tadi, saya mencoba untuk membuat logika itu dalam device yang utuh seluruhnya saya bangun sendiri sebenarnya itu. Makanya kemudian pilihannya itu. Yang kedua pilihannya itu adalah sebenarnya saya selalu punya, anggap aja yang aneh sih. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan benda-benda yang kita anggap mati. Maksudnya mungkin kita berpikir bahwa kita nggak mungkin ngobrol dengan dinding, kita nggak mungkin ngobrol dengan dengan tanah gitu, tidak mungkin ngobrol dengan batu kan gitu. Tapi apakah benar kita tidak bisa ngobrol kan gitu? Nah kemudian dari situ saya mencoba untuk membuat satu eksperimen awal sih sebenarnya. Bagaimana kemudian bisa berkomunikasi dengan benda-benda itu sebenarnya gitu. Ya idenya sebenarnya sangat remeh-temeh. Bagaimana kemudian benda-benda itu saya taruh di atas piringan dan itu berputar gitu. Dan saya anggap bahwa apapun yang keluar dari situ, produksi bunyi dari benda itu adalah sebenarnya adalah message gitu. Cuman kan problemnya adalah kita belum punya semacam cara untuk membaca message secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa masalahnya? Oke, ketika saya menemukan judul ini sebenarnya nggak sengaja waktu nganterin dia ke tempat syutingan waktu itu, duduk itu terus, wah tarikat fraktus kan gitu, lucu kan gitu. Sebenarnya kata fraktusnya itu mengacu kepada kata fraktal sebenarnya gitu. Jadi selama beberapa hari kata fraktal itu terlalu munci di kepala saya gitu. Lalu kemudian saya mencari tahu kata fraktal dari yang digunakan oleh Maldebro itu dari mana. Ada dua versi, katanya fraktus, yang kedua adalah fraktum gitu. Tapi secara makna artinya adalah rusak, terpisah. Tapi ada makna yang ketiga, acak kan gitu. Nah, saya senang sekali dengan konteks keacakan atau kerendaman gitu. Nah dari situ kemudian saya mencoba untuk memasukkan konteks itu sebagai sebuah konteks yang dahsyat sebenarnya gitu. Bahwa saya percaya bahwa zat yang luar biasa itu gitu. Nah kata zat sendiri saya juga sebenarnya meminjam dari persepsinya orang Kapitayan sih sebenarnya. Orang Kapitayan nyebutnya kan Sang Hyang Toyo, tapi di salah satu versi juga nyebutnya sebagai zat. Kata zatnya di sini sebenarnya tulisannya bukan ZAT tapi DZAT. Zat gitu. Nah di situ kemudian saya pakai itu. Nah sebenarnya konteks itu yang saya pakai. Nah kata tarekatnya itu sebenarnya itu kan sebenarnya kata yang saya nggak ngerti sih. Terus jatuhnya kayak mengacu kepada salah satu religi kan gitu. Padahal kata tarekat kan sebenarnya artinya perkumpulan kan gitu. Orang-orang Masonik juga punya tarekat Mason kan gitu. Dan sebenarnya banyak tarekat yang ada di sini kan sebenarnya gitu. Nah dari situ sebenarnya konteks tarekat di sini adalah kata pengumpul gitu, berkumpul sebenarnya gitu, kumpulan orang-orang sebenarnya gitu. Nah yang kemudian yang konteks fraktusnya tadi konteks keacakan, dan yang kita sembah sebenarnya adalah ya saya nggak mau kata Tuhan sebenarnya gitu. Saya lebih mengata zat gitu untuk memaknai konteks yang tertinggi gitu. Nah konteks yang tertinggi tadi kan sebenarnya maha apapun, salah satunya maha yang fraktal tadi itu. Kemudian di situ saya letakkan. Tuh. Terus apa lagi?
Oh iya. Selama ini punya pola setiap hari, kemudian ketika membuat ini, Iya. polanya itu kita biasa Iya. rusak seperti yang ada dalam teks. Oke. Saya sebenarnya groginya minta ampun sebenarnya. Saya ngerasa ke sekolah teater tapi bukan di keaktingan. Mayor saya sebenarnya di tata artistik sebenarnya gitu. Tapi kan di awal saya dapat studi tentang keaktingan, jadi ini sebenarnya agak baru juga setelah berbelas tahun gitu, baru pertama setelah berbelas tahun di sini saya mencoba untuk menjadi figur yang berbeda, bukan diri saya sebenarnya. Sebenarnya tidak merusak pola tapi jadi alternatif baru sih sebenarnya. Ternyata ya wani-wani wae walaupun grogi gitu. Dan sebenarnya dalam konteks yang lain sebenarnya saya masih pengen tetap berpijak di konteks yang selama ini saya lakukan, karena saya lebih banyak bersinggungan dengan konteks teknis gitu. Jadi bagaimana caranya konteks yang konseptual tadi tapi masih punya muatan teknis di dalamnya gitu. Makanya sebenarnya nanti semua yang ada di sini sebenarnya boleh mencoba alat itu kan gitu, boleh mencoba alat itu untuk melihat detailnya ataupun mencoba gitu, biar tahu sih sebenarnya bagaimana antara ruang konsep sama ruang teknis saya temuin di sini sebenarnya, kayak gitu sih. Berarti nanti kita dapat, kalau mau ada yang mau coba bisa ya? Boleh. Siap. Biji-bijian. Saya sudah mengimajinasi itu. Anu Mas, kan kalau kita ngomongin pola itu kan nggak bisa kan kita merujuk pada satu momen atau titik tertentu. Artinya itu kan proses yang seharusnya sudah dilakukan berulang-ulang dan terjadi makna pola itu sendiri gitu. Nah kalau kasusnya misalnya Mas Lintang membuat respon seperti ini lagi tapi tidak di studionya Pak Heri, misalnya Agus Wage, Mas Ake studio juara gitu, apakah kamu juga akan melakukan pola yang sama? Misalnya mengekstraksi benda-benda temuanmu di lapangan, kemudian kamu set menjadi panel-panel baru yang kamu mainkan dengan kemasan gagasan. Kalau di performan kali ini kan ritual seni kayak gitu tuh. Nah, apakah hal-hal itu juga sering atau akan kamu lakukan? Atau kamu melihat ini sebagai cara menjawab dalam konteks ini aja? Barangkali besok bisa lain, Sebenarnya konteks pola yang sedang saya lakukan hari ini sebenarnya tidak hanya untuk hari ini sebenarnya. Karena memang saya baru punya plan panjang mengolah kata pola sebenarnya gitu. Karena saya menemukan banyak sekali pola, walaupun problem mendasar saya adalah karena saya bukan teknologis ya, bukan orang yang bekerja dengan teknologi. Kadang-kala saya punya problematika untuk menghadirkan teknologi apa yang paling tepat untuk membaca pola itu. Ketika kita memaknai itu sebagai pesan kan. Cuman saya anggap ini jadi semacam step awal saya bagaimana kemudian cara menghadirkan atau membaca pola gitu. Mungkin di awal masih terdengar sangat atau terlihat sangat sangat ngono ya, tapi kalau saya ditanya apakah mengulang pola yang sama, saya jawab tidak. Karena tadi saya menyebut banyak nabi, sebenarnya bukan nabi sih sebenarnya, tapi memang ilmuwan-ilmuwan yang kemudian atau matematikawan yang kemudian mencoba untuk membaca pola gitu. Ketika saya melihat referensi ketika melihat mereka sebagai referensi sebenarnya, otomatis sebenarnya akan ada banyak pola sebenarnya atau banyak cara untuk membaca pola-pola itu. Bisa jadi ketika tadi saya misalnya kayak gitu, ya bisa jadi caranya akan beda gitu. Tapi saat ini untuk proyek ini memang yang terlintas di kepala saya ini sebenarnya itu sih. Oke. Ada lagi? Kalau just ini core of the core. Core of the core-nya Pak Oi terakhir. Nanti. Gimana Mas Akik setelah melihat pizza apa?
Halo. Saya nggak tanya, tapi mau mengomentari ini, membandingkan pendekatannya Lintang dan Mas Heri ya. Jadi bukan membandingkan, jadi apa sih sebenarnya yang menarik dari dua seniman itu? Saya melihat kalau biasa manusia itu selalu melihat semua hal itu dalam dari pusatnya adalah manusia sendiri itu, apa anthropocentric, apa lupa namanya apa itu. Jadi semua berputar di sekitar manusia sendiri. Jadi melihat semua hal itu dalam perspektif kita ini. Pembacaan terhadap itu juga kemudian ketemu kenapa ada bahasa, ada kemudian ada seni visual, ada berbagai ciptaan manusia gitu. Nah, yang menarik dari Lintang misalnya, kemudian dia meskipun dengan frame pemikiran dia sendiri atau cara dia, ini penting kemudian kita ada istilah world view gitu, cara lihat kita terhadap dunia itu. Seorang Lintang melihat praktek Mas Heri Dono, kemudian melihat apa yang bisa dieksplorasi berbeda misalnya dengan Anang Satoto gitu. Mungkin dia ke tempat Mas Heri jual panen apa hari ini, Lintang mencari rempahan gitu. Jadi, tapi prakteknya sama, saya pikir Mas Heri sama Lintang ketika menggunakan teknologi ini yang sangat simpel logikanya, logika teknologi yang rendahan gitu. Meskipun sebenarnya itu rumit ya, motor itu kan rumit itu bagaimana electricity gitu berubah jadi daya tarik magnetik gitu. Tapi dengan alat-alat yang dibikin oleh Mas Heri sama Lintang itu kemudian kita setelah dibantahkan pada logika bahwa cara lihatmu itu kadang sebagai manusia itu banyak hal yang di luar logika cara kita melihat dunia gitu. Dia menaruh serpian itu meskipun teknologinya ada yang mungkin manusia, tapi kemudian sound yang dihasilkan tuh bahkan Anang sangat kaget gitu. Soundnya sangat acak gitu, sangat acak. Kemudian bisa jadi bahwa kemudian kita bisa bilang bahwa di benda-benda itu terekam suara-suara masa lalu gitu. Itu yang kemudian kemarin dibicarakan ya tentang itu. Mas Heri juga gitu, misalnya ketika menggunakan logika gerakan putar kemudian jungkit-jungkit, itu kan logika kita logika dasar yang dimiliki manusia, dibicarakan selalu setiap hari, diajarkan di sekolah. Tapi hal-hal yang kemudian timbul dari itu di luar logika kita. Jadi saya jadi bulat. Jadi logikanya bahwa teknik-teknik sederhana itu kemudian membawa kita pada sesuatu yang di luar apa yang kita pahami selama ini. Saya mungkin karena terdorong sama suara-suara yang dihasilkan oleh Lintang tadi gitu. Itu saja sih. Nggak tahu, saya bulat sekali. Mantap Mas Aki, terima kasih. Mas Lintang mau menanggapi atau kita tanya jawab lagi? Tanggapi apa gitu? Kalau nggak tanggapi juga nggak apa-apa. Kita meresapi aja. Ada lagi teman-teman? Atau masih? Jos, maju Mas, biar disotein. Praktus. Amin. Saya mau tanya proses pembuatannya dan media apa yang digunakan? Langsung, Ketua. Media pembuatannya kopi. Enggak deh. Kalau ini ya, maksudnya ini, yang ini atau oke. Kalau medianya sebenarnya elektronik sebenarnya, dan itu bisa pakai beberapa akrilik dan juga MDF sebenarnya gitu. Terus untuk piringannya ini sebenarnya akrilik juga, cuman beberapa minggu yang lalu saya minta izin ke Mas Heri Dono, mungkin nggak sih saya mengambil residu dari karyanya beliau yang masih tersimpan kan. Lalu kemudian saya dibantu oleh Mas Teguh di sana waktu itu untuk
mengais beberapa sampah yang ada di sana, dan ternyata kebenaran saya nemu beberapa gitu. Sebenarnya rencananya saya mau bikin 4, cuman karena nggak mencukupi ya baru jadi 2 gitu. Ada beberapa karya yang residunya masih saya simpan di rumah gitu, dan ya udah jadi kayak gini sih. Jadi ini material yang sebenarnya ini karya apa? Jadi lupa judulnya, yang pakai lampu merah. Bukan political plan ya? Political plan ya? Jadi ini ada pakai lampu kayak lilin itu warnanya merah gitu. Lalu saya hancurin, terus dari situ kemudian saya tabari di sini sebenarnya. Secara dasar kan saya meminjam logikanya piringan hitam. Piringan hitam kan sebenarnya baca tekstur gitu. Ya udah dari situ kemudian ya ini kemudian ada campur tangan saya sih untuk menyusun ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya juga nggak begitu dikasih film sebarin gitu aja. Atau gini aja, karena sudah ada pertanyaan yang menjurus ke hal-hal teknis, gimana kalau kita maju aja sekalian nyoba gitu, kalau memang mau Lampu diskonya belum ada. wes gitu, nanti sembari tanya jawab juga apa nyoba langsung gitu. Silakan teman-teman, mari. Praktis. Sambil ngobrol boleh ya? Iya. Kok mati satuan? Mati. Mas Lintang, saya mau nanya ini. Kan ini beda ya, pecahannya yang ini besar, yang ini kecil. Itu memang sengaja dibuat seperti itu agar bunyinya berbeda atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau kemudian ini jadi kecil, ini jadi besar, sebenarnya adalah masalah ini nggak bisa dikecil-kecilin lagi sih. Oh, Karena ini metal, otomatis saya cuma bisa gunting. Yang ini karena kaca, saya bisa menghancurin lebih halus sebenarnya gitu. iya. Tapi memang benar sih ada apa? Akan beda kalau teksturnya lebih gede-gede sama lebih halus, akan beda sih. Contohnya ya ini sih. Ini lebih bagus sebenarnya. Mungkin menarik juga ya kalau misalnya alat putarnya itu ada 2. Iya. Ya kan? Raca ndak waktu ini nggak ya? Jadi sebenarnya ini sederhana banget sih, karena cuma meminjam logikanya apa? Vinyl player sebenarnya. Cuman kalau vinyl player kan dia di sini kan gitu, di apa? Di mic gitu. Nah cuman karena ini teksturnya sekasar ini, saya sempat pakai logika itu tapi terus lari-lari. Makanya saya bikin ini ngunci di atas. Jadi memang biar bisa stay di sini dan yang bergerak ini sebenarnya. Jadi sebenarnya logikanya sama baca getaran di atas, baca teksturnya. Ini sebenarnya kalau vinyl player kan cuman ada 1 pins doang, 1 jarum doang. Nah, saya pakai 2 sih sebenarnya. Cuma pakai 2. Sebenarnya mau pakai 3 juga bisa sebenarnya. Karena kan kalau vinyl kan dia kan bergerak dari
luar ke dalam kan. Karena apa? Dia kan formatnya spiral nih. Kalau ini kan nggak spiral, otomatis akan sangat berbeda ketika kita membaca tekstur di setiap sisi ini. Pasti bahkan geser 1 mili pun kan teksturnya pasti akan beda suaranya. Makanya saya memakai beberapa reader ini hanya untuk mendapatkan tekstur yang berbeda. Makanya udah dengerin beneran antara kanan sama kiri beda sebenarnya. Paling kenceng seberapa? Mantap. Ada yang mau coba memainkan? Oh ya, silakan Mas. Mari. Kalau dari serpian kertas itu bisa menimbulkan suara Bisa Mas, apapun bisa. Yang penting dia nggak flat ya. Nggak flat. Flat aja bunyi kan? Flat aja bunyi, saya ini gitu. Anggap aja ini flat ya. Mantap. Ada lagi yang mau tanya, coba atau punya ide untuk membuat sesuatu dalam fasilitas? Sudah cukup? Cukup. Pak Oi, mau menambahkan Pak? Oh iya, boleh. Di sini aja. Jadi pertama kali tadi saya juga begini, saya itu merinding. Ingat 5 hari yang lalu Mas Ridwan itu waktu beberapa bulan memotret bagian-bagian sudut rumahnya yang di Kepala Studio. Pada saat dia memotret pohon itu tertangkap itu kayak gitu. Sampai saya tadi ini rekaman dulu. Jadi saya ingat. Tapi ini jadi 2 kali workshop ya namanya ya. Ini kan rangkaian dari program kerjasama kami dengan Kalahan dan Muslimana. 2 kali workshop ini, pertama kemarin menampilkan Mas Krishna ya, Krishna Firman dengan Riknam performance-nya. Sekarang ini Mas Lintang. Bagi saya pribadi yang lama bergerak di industri seni rupa dengan hirup pikuk pasar itu, 2 kali ini saya sangat tertekun dan terus berpikir, sering diskusi sama Mas Heri Dono, betapa saya pribadi menaruh penghargaan yang luar biasa kepada seniman-seniman dengan background apapun yang mau info masuk ke performance art. Ini disebut karya seni apa sih? Kalau teman-teman biasa nyebut, misalkan Mas Lintang, performance seperti ini tuh apa? Mas menyebutnya sebagai apa? Performance art. Performance art. Itu luar biasa, ya kan? Di tengah hiruk-pikuk pasar yang luar biasa juga di seni rupa, banyak seniman-seniman muda kita yang masuk ke wilayah seperti ini itu menurut saya harus diapresiasi, ya kan? Nanti minggu depan 2 minggu lagi juga ada performance art lainnya yang sudah disiapkan teman-teman Mas 56. Jadi harus memberi apresiasi yang luar biasa. Jadi cuman sering bertanya juga saya, kalau ini Mas Lintang misalkan kemarin Krishna menekuni ini sebagai sebuah profesi, apalagi profesi utama, strategi survive ini gimana? Strategi survive. Strategi untuk survive ini gimana gitu kan? Kalau yang sudah senior masyarakat kita juga kenal kan banyak performance yang sudah senior, juga di bidang musik gitu kan. Mereka kan sudah jelas gitu kan ya, banyak yang sponsori, banyak lembaga yang kerjasama membuat proyek gitu. Kalau yang masih muda-muda ini kadang saya juga berpikir juga ya, hebat sekali. Jadi apresiasi saya tinggi sekali gitu. Maka, tapi saya bertanya, survive-nya itu gimana sih? Terima servis aset. Mau ke Mas Nar.
sebenarnya saya hidup orang. Intinya kalau bingung itu menunjukkan saya semakin menghargai. Iya. Bingung aja masih menekuni gitu kan. Jelas Pak. Saya sebenarnya kan lucu Pak, karena pernah ngerasain kerja di kantor gitu, terus kemudian memutuskan berhenti gitu. Karena saya percaya bahwa saya bisa hidup dengan hobi saya, pertama itu. Di awal yang saya lakukan adalah dari 2007 saya nggak punya basic elektronik sama sekali, tapi saya nekat bikin synthesizer. Dari 2005 nggak pernah jadi, uang yang saya dapatkan dari kerja habis tanpa jadi apa-apa gitu. Baru 2011 saya mengulangi sistemnya dari awal, prosesnya dari awal, dan baru 2011 saya pertama kali bikin device jadi. Baru satu device yang buat, dan saya nekat bikin workshop. Ajaibnya workshop itu dihadiri banyak orang. Ketika saya ditanya, sebenarnya saya jawabannya juga agak ngawur gitu, karena nggak punya basic itu. Tapi dari situ saya yakin bahwa saya bisa hidup dari situ. Nah, dari situ kemudian pekerjaan saya lakukan di awal adalah saya membuat device lebih kepada untuk musisi atau eksperimentalisme. Nah dari situ kemudian memang harus saya akui bahwa selain sampai saat ini sebenarnya untuk dalam konteks kekaryaan mungkin memang belum bisa memenuhi kebutuhan dapur secara settle ya. Tapi secara untuk memenuhi biar bisa settle ya otomatis saya bikin device gitu. Tapi anggap saja bahwa ketika saya membuat karya adalah ruang laten saya yang harus saya penuhi gitu. Bahwa ada kebutuhan saya memberi makan sisi saya yang lain gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya gitu. Ya. Sebenarnya aktivasi sebelum ini kan juga satu pelajaran yang luar biasa Pak, menarasikan hal-hal yang kalau di lukisan kan banyak penulis yang sudah membuih-buih sehingga lukisannya itu menjadi sangat bernilai. Nah, praktek sendiri menurut saya ini mungkin ke depan sangat sedikit dulu akan membuat festival noise. Artinya kan justru itu bahkan yang umum aja Mas ya, misalkan kita bicara soal seni rupa misalkan ya, seniman perupa itu aja demikian sulitnya kan mencari ruang, memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan karyanya. Apalagi performance art seperti ini kan, makanya ya Mas Ridono punya studio Kalahan juga membuka ruang untuk teman-teman seniman melakukan workshop dan sebagainya. Kami juga bisa, Mes juga bisa. Ini artinya mudah-mudahan kedepannya ya hal-hal seperti ini, aktivitas seperti ini jadi Mes Limanan juga. Nanti kan akan ada publikasinya, semakin banyak kalangan komunitas seni di Indonesia yang melihat ini kan semakin banyak uang mudah-mudahan ya kan. Amin. Praktis. Ada lagi enggak teman-teman? Mas Rangga? Oh itu Mas Rangga. Iya, Mas Rangga itu salah satu ini. Mas, Direktur Mes. Mbak Danesa, bagaimana tanggapannya kalau lihat teman-teman di Bandung mempraktekkan hal seperti ini, terus sekarang di Jogja? Ayo dong. Iya. Nah, karena walaupun saya juga bingung berapa, cuma saya juga tertarik sama pola-pola yang selalu terulang-ulang di kehidupan lah. Misalnya kalau melihat kucing peliharaan saya, nah dari kucing ke kebendaan yang ada gitu, kok terulang-ulang gitu, dan itu tuh membuat saya selalu kepikiran gitu. Tapi apakah itu bagian dari mengcopy atau mengcopy itu adalah sengaja, jadi kayak masih bingung. Cuman saya juga sangat tertarik sama prosesnya Mas Lintang untuk menjelaskan sebuah pola dengan cara kayak tadi khotbah keagamaan, karena kan khotbah keagamaan juga sebuah pola yang terulang-ulang itu, walaupun mungkin caranya berbeda tapi kan tetap pola basicnya itu sebagai basic dasar untuk pola yang akan dikembangkan selanjutnya. Dan
dan dibuat bentuk sebagai piringan hitam dan suara juga apa ya menimbulkan sebuah layer di atas pola yang baru lagi gitu yang menjadi ada hal yang apa ya menambah layer-layer baru dalam pola itu dan saya ingin bertanya apakah apakah ini performance pertama dengan pola seperti ini atau sudah beberapa kali performance ini dilakukan seperti ini gitu. Langsung jawab. Ya. Dan apakah pola ini performance ini akan dilakukan lagi di tempat lain tapi dengan cara berbeda pola dasarnya sama atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Langsung dijawab Mas Hendra. Bukan yang pertama sih, tapi setelah lama sekali tidak melakukan gitu ya. Makanya sebenarnya ya grogi sebenarnya, karena saya sekali lagi bukan performer gitu, tapi pada saat itu ya kan harus bahasa jadi performer juga gitu. Makanya sebenarnya saya tetap melekatkan pendekatan secara teknis di atas kata kita sebut panggung. Saya tetap menghadirkan gitu. Misalnya kayak ini kan ini ciri khas saya gitu, bahwa identitas saya adalah dengan ini, dengan benda-benda yang sifatnya teknikal, makanya tetap saya hadirkan gitu. Kalau pertanyaan yang tadi ya memang setelah sekian lama saya tidak melakukan. Siapa lagi tadi pertanyaan? Apalagi sih lupa. Selain kedua, apakah berarti pola ini akan dilakukan lagi untuk performance berikutnya gitu ya? Kalau pola saya dengan tadi atau dengan memutar suara-suara dari benda-benda yang diciptakan. Kalau mengulangi saya belum tahu ya atau tidak gitu, karena jujur aja naskah ini juga baru jadi tadi pagi. Ini baru jadi tadi pagi ya gitu, karena saya harus kembali membrowsing dan kembali mengingat-ingat semua segala pola konteks pola yang ada dalam konteks matematika gitu. Makanya bisa jadi kalaupun akan ada performa lagi ya mungkin bisa jadi beda lagi ya gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan memang tadi saya sempat cerita sama siapa tadi? Sama Mas Aki gitu. Jadi sebenarnya kan performa ini juga saya nggak tahu ya, mungkin kayak kutukan kecil gitu. Bapak saya seorang dosen teknik gitu, tapi saya dari kecil menghindari teknik-teknikan gitu. Tapi saya nggak pernah bisa menghindari matematika sebenarnya sampai hari ini. Bahkan kerja-kerja teknis saya di kesenian pun tidak pernah selalu berhubungan dengan matematika gitu. Makanya sedikit kemudian performa ini juga menggunakan memori saya atas matematika sebenarnya, karena dari kecil gitu. Dari kecil buku saya tentang matematika kecibur dari bapak saya gitu. Mengenal Euclid, mengenal Fibonacci, mengenal bilangan prima, mengenal apa lagi ya? Bilangan nyata dan macam-macam dari kecil gitu. Makanya konteks pola itu seperti konteks yang sudah terlalu menubuh buat saya kadang-kadang. Makanya sebenarnya ketika membuat tulisan ini ya kayak lancar walaupun agak memaksa diri saya untuk mengingat banyak hal sih sebenarnya. Nah, gitu sih. Ada lagi? Kalau tidak ada, Pak Adi. Oke. Terima kasih. Sebetulnya ini ada satu bentuk baru ya pada era video art itu ada yang namanya sound art ya. Jadi ada banyak sound artist gitu ya. Ada juga kalau ada googling ada sound art festival. Entah itu Sonic, entah itu Impact, entah itu apa ya, di beberapa negara di Eropa di mana-mana ada muncul seniman-seniman seperti Alan Lam gitu ya. Yang mereka backgroundnya itu tidak harus dari seni rupa tapi dari background science, dari ahli matematik gitu ya. Mereka mengeksplor sound sebagai bagian dari seni. Tokoh awal-awalnya seperti misalnya John Cage ya, itu yang mengatakan bahwa silent is music gitu ya. Jadi kita diciptakan dengan telinga dan tidak hanya mata gitu ya, sehingga benda-benda itu bisa diterjemahkan melalui suara-suara. Jadi kayak mungkin ya seperti Mas Lintang ini
untuk saya sound artist tapi menampilkannya dengan performance. Mungkin suatu saat benda-benda ini biar bergerak sendiri sebagai karya instalasi dan itu disebut sebagai sound arts gitu. Jadi fenomena sound arts ini mungkin tidak begitu berkembang di Indonesia, tapi saya kira ini sesuatu yang seperti Pak Oyi gitu yang dari Pintu di Kuranding menganggap bahwa karya-karya ini bisa diapresiasi dan suatu saat kolektor-kolektor juga akan mengkoleksi karya-karya sound arts gitu. Jadi seperti Hermann Nitsch ya, itu dari Austria itu dia juga karya-karyanya itu ada di museum tapi dia melakukannya dengan pertunjukan. Itu saya kira sound arts itu bisa dikembangkan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih lagi. Masih saya juga satu penanya lagi sebelum Arum nanti. Sudah tidak ada? Mas Afif? Oh, silakan Mas. Kalau menempelkan pecahan-pecahan seperti gelas, terus bahan-bahan aluminium seperti itu, agar dia awet itu butuh campuran lem seperti apa Mas? Misalnya tips-tipsnya. Tips-tipsnya. Revok kali ini. Revok. Gak apa-apa apa ya? Sebenarnya secara dasar tergantung materialnya Mas ya. Saya sebenarnya baru mengerjakan proyek yang serupa, tapi untuk kebutuhan yang lain gitu dengan material yang lebih mikro gitu, otomatis perekatnya beda lagi. Kalau yang ini sih sebenarnya kemarin saya nyoba di awal cuma pakai lem kayu gitu. Lem kayu ternyata sudah cukup kuat, walaupun memang di awal saya agak khawatir apakah dia akan lepas kan gitu, tapi ternyata enggak gitu. Memang idealnya sebenarnya bukan lem kayu sih, pakai paling resin sebenarnya gitu. Cuma ternyata ini cukup kuat, makanya saya lakukan dengan lem kayu sih begitu. Masih ada lagi? Sudah ya, cukup ya. Oke, terima kasih. Ada banyak hal yang tadi saya ingat ya, Mas Lintang menghidupkan suatu benda mati menjadi benda hidup, terus menghidupkannya dengan hal-hal yang sifatnya itu praktek-praktek sehari-hari yang diimajinasi gitu. Oke, kita tunggu eksperimen baru dari Mas Lintang selanjutnya, dan kita tunggu respon dari Pak Owi untuk membuat festival sound art. Gitu ya, terima kasih. Workshop selanjutnya hari Senin tanggal 7 dengan Mas Ucok dari Lebak minggu depan. Nah, di workshop itu bocorannya aja sih. Itu tidak hanya, kalau tadi Mas bilang mengenalkan alat dan sedikit memperlihatkan cara pengoperasiannya, kalau yang workshop besok itu pengunjung diajak untuk membuat narasi bersama. Jadi mungkin nantikan dan segera registrasi ke nomor yang sudah disebutkan di publikasi. Terima kasih. 100. Foto bareng ya? Oh ya. Sama Pak Heri, sama Pak Owi. Atau sama semuanya? Derek, semuanya ayo. Ya, boleh, semuanya boleh. Pak fotografer gimana ini posisi? Ayo, di depan ini ya. Wah, di bawah. Di sini Pak, bentar Pak. Ya Pak. Ini kelihatan nggak apa-apa. Gimana? Siapa? Bu, Pak. Gimana Pak? Ya.
Di mana? Di depan sini. Oh, oke. Sini ketutupan. Oke. Dan nanti Itu boleh digambar? boleh. Aku mau pegang itu juga. Merapat aja ya. Enggak. Ayo Mas. Ayo. Udah ada foto belakang aja. Nah. Satu lagi